Saya Ayusta Ningwarno dan ini adalah pengembangan produk pangan lokal. Slide ini dipersiapkan oleh Dewi Marfuah. Penganekaragaman konsumsi pangan, khususnya konsumsi karbohidrat, itu harus didukung oleh penyediaan sumber pangannya. Untuk meningkatkan konsumsi pangan perlu didukung pula upaya pengadaannya, yaitu melalui pengembangan pengolahan pangan lokal. Produk itu adalah suatu bentuk barang atau jasa yang ditawarkan dan telah dibuat sedemikian rupa untuk ditawarkan atau dijual, dimiliki atau digunakan atau dikonsumsi agar dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, sedangkan pengembangan produk merupakan suatu strategi agar sebuah perusahaan mampu bertahan dalam iklim persaingan yang ketat serta mampu memenuhi kebutuhan lebih banyak konsumen potensial dan peluang pasar seiring perkembangan tren selera akan suatu produk. Sedangkan pengembangan produk pangan merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam menghadapi kemungkinan perubahan suatu produk pangan ke arah yang lebih baik sehingga dapat memberikan daya guna maupun daya pemuas yang lebih besar. Nah, sedangkan apa tuh yang sebenarnya disebut dengan produk pangan baru? Produk pangan baru merupakan produk yang benar-benar baru atau belum pernah ada dan memiliki fungsi dan tampilan yang berbeda dengan produk sebelumnya. Sedangkan dari sisi konsumen, yaitu ketika membandingkan dengan produk sebelumnya dan produk kompetitor. Bila konsumen mengenali adanya perbedaan, maka produk tersebut adalah baru bagi mereka. Tujuan pengembangan produk antara lain untuk memenuhi keinginan konsumen yang belum puas, menambah omset penjualan, memenangkan persaingan, mendayagunakan sumber-sumber produksi, meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama, mendayagunakan sisa-sisa bahan, dan juga untuk mencegah kebosanan konsumen. Sedangkan pengembangan produk dalam industri antara lain memperpanjang masa simpan, memberikan variasi produk pangan, menyediakan pangan yang sehat, dan yang paling penting yaitu memberikan income bagi perusahaan. Ada beberapa tahap pengembangan produk menurut Early tahun 2001. Yang pertama adalah pengembangan strategi produk, yaitu integrasi program pengembangan produk dengan strategi bisnis, deskripsi pasar dan konsumen yang jelas, identifikasi kebutuhan pasar dan juga konsumen. Langkah berikutnya yaitu pengembangan desain produk dan proses, yaitu spesifikasi desain secara kuantitatif, integrasi multidisiplin, penggunaan teknik baru, dan juga analisis visibilitas. Langkah ketiga yaitu komersialisasi produk, termasuk di dalamnya adalah integrasi multifungsi, perencanaan dan penjadwalan, pengujian pasar, dan juga analisis bisnis. Sedangkan langkah yang terakhir yaitu peluncuran produk dan juga evaluasi. Di sini termasuk kegiatan antara lain organisasi dan pengendalian, pemecahan masalah cepat, evaluasi peluncuran, produksi, distribusi dan pemasaran, dan juga evaluasi output. Nah, sedangkan untuk tahapan pengembangan produk pangan itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah pengumpulan ide, penyaringan ide, pengembangan konsep produk pangan, pengembangan formula dan diagram alir produksi, uji coba proses, perumusan atribut produk, tes konsumen, persiapan produksi skala komersial, hingga produk launching dan juga evaluasi, termasuk di dalamnya adalah market testing dan testimoni. Sedangkan pada proses pengembangan konsep produk, yaitu identifikasi keunikan yang ingin dimunculkan dari produk tersebut sesuai dengan potensi yang telah diidentifikasi. Sedangkan pertimbangan sumber daya termasuk biaya dan peralatan yang dimiliki dan kelayakan teknis untuk diproses pada skala produksi komersial. Di dalam pengembangan produk juga perlu pengembangan formula dan diagram alir produksi, termasuk di dalamnya adalah yang pertama memilih beberapa formulasi atau kondisi proses yang disesuaikan dengan rancangan konsep produk.
Diagram alir produksi tersebut harus jelas, sederhana, dan menggambarkan kondisi proses di setiap tahapan, termasuk aliran input bahan baku dan ingredient, dan aliran output limbah, produk antara, dan produk akhir. Nah, pengembangan produk menurut Castle and Huang tahun 2007 itu membuat suatu panduan untuk desain eksperimental dalam pengembangan produk. Di sini kita fokus ke dalam produk yang kemudian didekati dengan berbagai macam pengembangan parameter pengolahan, kondisi penyimpanan, pengendalian faktor lingkungan, dan juga adanya faktor formulasi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam langkah berikutnya, yaitu pengembangan produk pangan lokal. Di sini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang belum puas dan mencegah kebosanan konsumen yang dilakukan dengan pengembangan produk yang berasal dari pangan lokal. Nah, saat ini sudah ada beberapa inovasi makanan kekinian yang menggunakan pangan lokal. Walaupun pada awalnya penggunaan bahan lokal hanya sebagai variasi agar tidak bosan, tetapi jika produk yang berasal dari pangan lokal ini semakin berkembang, maka ketahanan pangan nasional akan dapat dicapai. Ini merupakan contoh-contoh snack yang dapat diproduksi dari bahan pangan lokal. Masuk di dalamnya di sini sweet potato toast atau ubi panggang. Jadi produk yang sederhana. Jadi ubi potong panggang. Ataupun yang lebih modern di sini adalah modifikasi makaron menggunakan bahan baku talas. Ada juga modifikasi jagung susu menggunakan keju mozzarella yang pada saat ini sudah banyak produk lokalnya. Kemudian mochi yang merupakan produk asal Jepang yang kemudian diintegrasi ke dalam produk-produk lokal dengan berbahan dasar lokal, termasuk menggunakan kacang merah lokal. Badan Ketahanan Pangan memiliki berbagai macam program, yaitu pemanfaatan pangan lokal yang bersumber dari aneka umbi, sagu, pisang, sukun, labu kuning, dan lain sebagainya yang sudah banyak dikembangkan dengan dijadikan tepung. Tepung ini dapat diolah lebih lanjut sebagai pangan pokok yang dapat mensubstitusi beras dan juga terigu sebagai sumber karbohidrat. Melalui teknologi pengolahan pangan yang tepat, dapat dikembangkan berbagai macam olahan pangan yang dapat disandingkan dengan beras sebagai menu pangan sehari-hari, serta mendorong dan mengembangkan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal. Badan Ketahanan Pangan membuat kegiatan pengembangan pangan lokal atau yang dikenal dengan P3L dan juga pengembangan industri pangan lokal atau yang dikenal dengan PIPL yang diharapkan dapat lebih memasifkan gerakan diversifikasi pangan, khususnya pangan sumber karbohidrat, dalam langkah mendukung kemantapan ketahanan pangan nasional. Sedangkan kegiatan P3L dan PIPL tersebut memiliki tujuan untuk mengembangkan pangan pokok sumber karbohidrat dengan berbagai bentuk olahannya yang dapat disandingkan dengan beras atau nasi yang berbahan baku sumber pangan lokal. Tujuan yang kedua yaitu membangun kesadaran masyarakat untuk kembali pada pola konsumsi pangan pokok asalnya melalui penyediaan pangan pokok selain beras serta sosialisasi dan promosi diversifikasi pangan. Kegiatan PIPL ini dilaksanakan dalam rangka mendukung percepatan peningkatan penganekaragaman pangan masyarakat berbasis pada potensi sumber daya lokal di daerah. Kelompok UMKM akan mendapat bantuan untuk proses produksi atau pengolahan mulai dari bahan baku, mesin peralatan, pengemasan, hingga uji kelayakan produk. Selanjutnya, produk yang dihasilkan merupakan produk pangan lokal yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat sebagai pangan pokok dalam mengurangi konsumsi nasi.
PIPL ini dilakukan melalui pemanfaatan pangan lokal yang bersumber aneka umbi, sagu, serealia, dan lain-lain sebagainya untuk dikembangkan jadi tepung. Aneka tepung ini diharapkan dapat diolah sebagai pangan pokok yang dapat menggantikan beras dan terigu sebagai sumber karbohidrat. Teknologi pengolahan pangan saat ini yang telah dapat mengembangkan beras analog yang terbuat dari tepung jagung atau umbi-umbian yang dapat menggantikan beras padi sebagai makanan pokok sehari-hari. Tepung-tepungan dari sumber karbohidrat lokal pun diharapkan dapat menggantikan konsumsi tepung terigu yang masih diimpor dari luar negeri. Produk pangan lokal oleh penerima manfaat PIPL dapat dipasarkan atau diolah kembali menjadi bentuk olahan lain oleh usaha pangan lokal yang berada di sekitarnya dengan mekanisme kemitraan. Melalui kegiatan ini diharapkan terbentuk jejaring produksi dan pemasaran yang efisien sehingga mendorong meningkatnya penyediaan pangan lokal di masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal dapat diupayakan melalui gerakan atau kampanye penganekaragaman pangan dengan menggunakan berbagai media dan kegiatan yang masif dan efektif. Strategi peningkatan kegiatan PIPL terdiri dari pendekatan teknologi, bisnis, dan juga kearifan lokal. Yang pertama, pendekatan teknologi dilakukan melalui pemanfaatan teknologi pengolahan pangan, yaitu mengubah bentuk asli pangan lokal yang sudah ada di masyarakat dan memperkaya nilai gizi yang terkandung di dalamnya melalui fortifikasi atau penambahan kandungan gizi lain secara instan. Sedangkan pada pendekatan bisnis dapat dilakukan dengan pola industrialisasi berbasis korporasi, meningkatkan kualitas produksi dan pemasaran. Sedangkan yang terakhir, pendekatan kearifan lokal dapat dilakukan dengan mempertahankan kearifan lokal terhadap budaya pola pangan setempat, namun tetap memperhatikan higienitas dalam proses produksi. Nah, tahapan kegiatan pengembangan industri pangan lokal termasuk di dalamnya adalah yang pertama, penetapan komoditas untuk bahan baku yang akan digunakan, kemudian perencanaan bentuk produk yang akan dihasilkan. Di sini mulai dari tepung, kemudian pengkajian dan analisis produk termasuk di dalamnya uji laboratorium, uji pengadaan, uji penerimaan konsumen, dan juga analisis kelayakan pasar. Yang keempat adalah pengadaan mesin dan peralatan untuk produksi, pengemasan, dan juga pelabelan. Nah, di sini kita amati ada beberapa contoh produk olahan tepung, termasuk di dalamnya adalah tepung jagung, tepung barley, tepung ganyong, tepung sukun, dan juga tepung sagu. Kemudian ini adalah contoh yang sudah menjadi beras analog. Jadi kalau diamati itu bentuknya sudah seperti beras tetapi dari berbagai macam produk lokal. Di sini dari sagu, kemudian dari jagung, kemudian di sini campuran antara jagung dan singkong. Terima kasih. Silahkan tulis pertanyaan di kolom di bawah, silahkan komen, dan juga jangan lupa like dan subscribe.